Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Sampaikan kebenaran walau satu ayat. Bila menyampaikan ayat harus lebih dulu, sempurna dulu ilmu kita. Kapan itu akan tercapai kesempurnaan ilmunya? Sedangkan semua orang pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan, dan bila ada orang yang merasa ilmunya lebih sempurna, itu malah menjadi sombong, dan sifat sombong itu disematkan untuk bangsa Yahudi. Bukan berarti semua bangsa Yahudi demikian. Dan sifat sombong itu setiap diri manusia itu ada, cuma dapat menekan dan mengumbarnya saja. Sampaikan kebenaran walau satu ayat. Semua video yang kami buat hanya satu tujuan, agar umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyelisih seruan ayat Al-Quran yang berbunyi, jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Yang mengingkari seruan ayat pasti salah Tuhan, atau hanya menyembah atau memuja berhala yang ada dalam hatinya atau pikirannya sendiri, dan mereka tidak sadar diri atau tidak menyadarinya kalau yang dituhankan hanya berhala yang tersimpan rapi di hati atau pikirannya. Yang dikiaskan atau disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW yang dihadapi Imam Al-Mahdi sama dengan yang dihadapi beliau zaman beliau para jahiliyah menyembah berhala yang dipatungkan. Saat ini berhala-berhala tersimpan rapi di hati atau pikiran umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka-mereka yang ingkar dengan seruan ayat Al-Quran dan yang ingkar dengan ayat disebut kafir. Yang ingkar seruan ayat biasanya mereka hanya bertauhid bermata sebelah, atau hanya iman satu sisi ayat ketuhanan. Tuhan di atas titik-titik saja, dan mereka memahami bahwa zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai anggota badan dan bertempat. Mereka-mereka yang hanya iman satu sisi ayat ketuhanan, Tuhan dekat titik-titik saja, memahami bahwa zatnya Tuhan membutuhkan tempat atau membutuhkan diri mereka, dan mereka memahami dirinya dengan Tuhan menyatu atau menjadi satu kesatuan. Padahal di 99 asma sifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang menyebutkan Tuhan maha dekat atau menyatu. Yang ada Tuhan menyebutkan semua makhluknya. Kedua sisi ayat itu menunjukkan Tuhan maha tinggi, maha luas, maha besar. Sampai 99 asma itulah sifatnya zat yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama itu untuk menyelamatkan umat manusia, dan semua manusia dibekali agama Islam, atau setiap bayi dilahirkan ibunya ada janji kepada Tuhannya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat setelah ruh ditiupkan, semua nabi diutus hanya memberi pencerahan ke umatnya masing-masing, agar umat manusia dapat melakukan janjinya dengan benar dan tepat. Atau semua nabi satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan, dan syariat yang diajarkan berbeda-beda, akan tetapi tujuannya sama, mencari ridhonya Tuhan pencipta semua alam beserta semua isinya. Nabi Muhammad SAW penyempurna syariat dari nabi-nabi sebelumnya, sedangkan tauhidnya atau Tuhannya sama. Kalau di Alkitab disebutkan awal kejadian itu firman, yang artinya tidak ada firman yang menyerupai, menyamai, apalagi melebihi kitab sucinya, Alkitabnya. Sungguh zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib berbeda dengan
semua makhluknya. Kalau sifatnya masih sama dengan makhluknya, pasti itu makhluk. Dalam pengertian zatnya Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib berbeda dengan sifatnya makhluknya. Imanmu menjadi pintu surgamu, salah imanmu neraka tempatmu, dan anggap syariatmu yang paling sempurna menurutmu. Bila seruan ayat kalian ingkarinya, neraka sebagai balasan amal ibadah atau perbuatanmu. Di umat sebelumnya nabinya disebut Tuhannya, di umatnya baginda Nabi ada yang dirinya yang ada yang dirinya disamakan dengan Tuhan. Yang demikian mereka iman satu sisi ayat ketuhanan Tuhan dekat titik-titik saja. Mereka memahami Nabi Muhammad, Nur Muhammad, ruhnya dan Tuhan dipahami menjadi satu kesatuan di dalam dirinya sendiri. Sebagai ahlu sunnah wal jamaah bersaksi ke baginda Nabi cukup diwakili sahabat, dan kita cukup percaya dan melakukan apa yang diajarkan saja, dan jangan sampai ingkar dengan para pewarisnya Nabi atau terhijab oleh iblis sehingga putus sanad keilmuan Islam dan imanmu. Sampaikan kebenaran walau satu ayat, dan itu kalian tahu kalau itu dari baginda Nabi Muhammad SAW, dan kalian malah melarangnya. Apa Anda merasa lebih mulia dari beliau Nabi Muhammad SAW? Sesungguhnya tidak ada yang lebih mulia dari baginda Nabi Muhammad SAW, dan jangan merasa dirimu tidak ada kekurangan sama sekali di dalam memahami agama Islam. Manusia pasti ada kekurangan dan mungkin juga ada kelebihan. Bila salah iman, amal sebanyak apapun akan terbalaskan api neraka. Wassalam.